Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma zidna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil afiyah. Amma ba'd. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang klasifikasi dikotomis maqasidus syariah yang terbagi menjadi 3, yaitu maqasidul khitab asy-syar'i, maqasidul ahkam asy-syar'iyyah, dan maqasidus syari' fil manhajit tasyri'. Pada video ini kita akan membahas tentang relasi wahyu dan nalar dalam menemukan kemaslahatan. Dengan kata lain, bahwa apakah kemaslahatan itu bisa ditemukan, bisa didapatkan oleh sekedar potensi akal, atau kemaslahatan itu harus bersumber dari wahyu atau dari dalil-dalil syar'i. Untuk menjawab pertanyaan itu, maka setelah merujuk kepada beberapa ulama, kita menjumpai ada perbedaan pendapat di sana. Minimal ada 2 kutub dalam hal ini. 2 kutub tersebut yang berseberangan. Kutub pertama yang menyatakan bahwa kemaslahatan itu hanya dapat diketahui berdasarkan pada ketentuan teks yang otoritatif. Teks yang otoritatif maksudnya adalah dalil-dalil syar'i baik berupa Al-Quran maupun hadis. Itu sebabnya mereka mengatakan bahwa sumber kemaslahatan itu adalah teks-teks syariat atau nusus syariah itu sendiri. Potensi akal dalam hal ini hanya sebagai sesuatu yang sekunder. Tetapi yang dominan, sumber primernya adalah nusus syariah atau dalil-dalil syar'i sebagai pengetahuan dalam mendeteksi kemaslahatan. Nah, kutub ini dipelopori oleh Al-Ghazali, Asy-Syatibi, dan beberapa ulama yang lainnya. Argumentasinya, mengapa kemaslahatan itu hanya bisa didapatkan atau diketahui berdasarkan dalil-dalil syar'i? Karena mereka berpijak pada dalil penafian terhadap konsep tahsin dan takbih. Tahsin dan takbih ini adalah satu konsep di mana sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk itu tidak bisa dikatakan baik dan tidak bisa dikatakan buruk hanya bertumpu, hanya berpijak, hanya berdasarkan pada hukum akal semata. Artinya, sesuatu yang buruk dan sesuatu yang baik itu dinyatakan harus berdasarkan dengan dalil syar'i, bukan berdasarkan akal semata. Itu yang menjadi pijakan ulama ini dalam memahami kemaslahatan. Oleh sebab itu, Ar-Raisuni misalnya mengatakan bahwa mi'yarul masalih atau barometer kemaslahatan itu hanya ditunjukkan melalui teks atau mi'yarun nusus fi taqdiril masalih. Barometer nusus atau teks-teks itulah yang bisa mengukur kemaslahatan. Oleh sebab itu, maka bagi Ar-Raisuni tidak mungkin terjadi pertentangan antara maslahat dan teks selamanya. Kenapa?
Karena setiap kemaslahatan yang hakiki, yang betul-betul maslahat, tidak akan pernah bertentangan dengan dalil-dalil syar'i atau nas itu sendiri. Ya, sebaliknya tidak mungkin juga nas itu bertentangan dengan kemaslahatan. Kenapa? Karena nas itulah yang menunjukkan kemaslahatan itu sendiri, sehingga tidak mungkin bertentangan. Ini ketika kemaslahatan itu betul-betul maslahat. Karena bisa jadi sesuatu itu dianggap maslahat meskipun sebenarnya dia tidak maslahat. Ya. Oke. Ulama yang lain, Al-Buti misalnya, yang juga menulis salah satu buku yang penting dalam kajian ini, Dhawabitul Maslahah fi Syariah Islamiyah, mengatakan bahwa akal itu secara independen tidak mungkin bisa menangkap maslahat-maslahat dalam masalah-masalah partikular, dalam masalah-masalah juz'iyah. Kenapa? Karena masalah-masalah juz'iyah itu kemaslahatannya ditunjukkan oleh dalil-dalil syar'i, bukan semata ditunjukkan oleh akal. Betul bahwa akal digunakan sebagai potensi untuk menalar terhadap dalil-dalil syar'i, tetapi di situ bukan dominan, hanya sebagai sumber sekunder. Ini menurut kelompok yang pertama. Menurut kelompok yang kedua, yang dipelopori oleh Najmuddin At-Tufi dalam bukunya mengatakan bahwa otoritas akal sesungguhnya mampu untuk mendeteksi kemaslahatan dan kemafsadatan secara valid dan terukur. Kenapa Najmuddin At-Tufi menyatakan demikian? Karena menurut beliau bahwa akal diklaim mampu mendeteksi kemaslahatan-kemaslahatan dan kemafsadatan-kemafsadatan itu secara independen tanpa ada intervensi dari dalil-dalil syar'i. Dalam bukunya beliau menyebutkan begini, istiqlalul uqul bistidrakil masalih wal mafasid. Jadi independensi potensi akal dalam menentukan, dalam mencerna, dalam mengetahui kemaslahatan dan kemafsadatan. Akan tetapi beliau membatasi bahwa kemampuan akal dalam menentukan kemaslahatan itu hanya pada ranah, pada bidang muamalah dan adat tradisi. Itu sebabnya bagi At-Tufi pun sesungguhnya secara tidak langsung menyatakan bahwa dalam bidang ibadah sesungguhnya kemaslahatan itu harus tetap bersumber dari dalil-dalil syar'i, ya, yaitu teks, nas baik Al-Quran maupun hadis. Ya. Nah, konstruksi piramida pemikiran At-Tufi ini berpijak pada kekuatan nalar semata, yaitu akal yang tanpa dipandu oleh petunjuk wahyu. Sehingga wahyu di sini tidak ada intervensinya terhadap potensi akal, karena baik dan buruk bisa dicerna, bisa dijumpai oleh akal itu sendiri. Oke, nah kelompok yang selanjutnya Izzuddin Abdissalam ini punya pendapat yang sedikit berbeda karena membedakan antara kemaslahatan duniawi dan kemaslahatan ukhrawi. Menurut Izzuddin bin Abdissalam mengatakan bahwa kemaslahatan yang bersifat duniawi itu sesungguhnya bisa diidentifikasi, bisa diketahui melalui potensi akal sehat manusia. Beliau di bukunya menyatakan begini, wa mu'dhamu masalihid dunya wa mafasidiha ma'rufun bil aqli. Kebanyakan maslahat yang bersifat duniawi dan kemafsadatan yang bersifat duniawi itu ma'rufun bil aqli, dapat diketahui melalui akal. Wa dzalika mu'dhamu syara'i itla yakhfa 'ala aqilin qabla wurud syar'i. Karena kebanyakan syariat itu tidak tersembunyi oleh akal sehat. Jadi akal sehat pasti tahu bahwa itu baik, bahwa itu buruk, meskipun sebelum datangnya syariat itu sendiri. Itu pernyataan Izzuddin bin Abdissalam. Sehingga beliau menyatakan bahwa kemaslahatan yang bersifat duniawi itu bisa dicerna, diketahui oleh akal sehat manusia.
Selanjutnya beliau membatasi bahwa kemampuan akal untuk mengetahui kemaslahatan dan kemafsadatan itu hanya di bidang muamalah. Ini hampir mirip dengan yang pernyataan yang dikemukakan oleh At-Tufi. Kemaslahatan ukhrawi menurut Izzuddin bin Abdussalam harus bersumber dari syara melalui teks-teks otoritatif. Artinya di sini Izzuddin bin Abdussalam menyatakan bahwa kemaslahatan yang bersifat ukhrawi harus kembali bersumber kepada dalil-dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan hadis. Beliau menyatakan dalam bukunya anna masalihil ukhrawiyah la sabila ila ma'rifatiha illa bisyar'i, bahwa sesungguhnya kemaslahatan yang bersifat ukhrawi tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali kembali kepada syariat, kembali kepada dalil-dalil syar'i. Meskipun demikian, menurut Izzuddin bin Abdussalam, untuk mengetahui kemaslahatan yang bersifat dunia pun, selain bersumber dari dalil-dalil syar'i, juga dapat diidentifikasi melalui observasi, tajribah, atau dugaan kuat, dunun, dan tradisi. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi bahwa menurut Izzuddin bin Abdussalam pun mengatakan bahwa sesungguhnya kemaslahatan yang bersifat dunia pun itu juga membutuhkan dalil-dalil syar'inya. Sehingga dalil-dalil syar'i itu bisa menguatkan kepada hasil penalaran akal manusia. Kalau tadi dikatakan bahwa akal manusia mampu mendeteksi kemaslahatan duniawi, sesungguhnya kalau dijumpai dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan masalah-masalah kemaslahatan duniawiyah, maka di situ kedudukannya sebagai penguat terhadap hasil keputusan yang diketahui oleh akal itu sendiri. Oleh sebab itu, maka secara keseluruhan bisa dikatakan bahwa kemaslahatan yang bersifat duniawi menurut Izzuddin bin Abdussalam bisa dideteksi melalui akal sehat, dan kemaslahatan yang bersifat ukhrawi hanya bisa dideteksi melalui dalil-dalil syara'. Sehingga bisa disimpulkan secara keseluruhan dari beberapa statement para ulama tadi, ada dua kutub besar yang menyatakan bahwa yang satu, kemaslahatan dan kemafsadatan hanya bisa dideteksi oleh syara', baik itu kemaslahatan yang bersifat duniawiyah maupun ukhrawiyah, atau kemaslahatan yang bersifat atau di bidang ibadah maupun muamalah dan di bidang-bidang yang lain. Semuanya harus kembali bersumber kepada dalil-dalil syar'i. Meskipun di sana tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan penalaran akal dalam konteks untuk memahami dalil-dalil syar'i itu sendiri. Kutub yang kedua menyatakan bahwa potensi akal manusia bisa mengetahui, bisa menemukan kemaslahatan, sehingga kemaslahatan yang dijumpai oleh akal itu bisa menjadi sandaran dalam menentukan sebuah hukum. Ini inti dari video ini, dan kita akan lanjutkan video selanjutnya tentang relasi maqasidus syariah dengan maslahat, relasi maqasidus syariah dengan fikih, dan relasi maqasidus syariah dengan usul fikih. Selamat melihat di video selanjutnya.